Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Saya Julius Efrain hadir kembali untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 23 Maret 2022. Dan kali ini kami akan membahas tentang olahraga begitu. Jadi saya harus menyapa pemirsa dengan salam olahraga. Nah, olahraga kali ini pemirsa kami akan sangat spesifik begitu, kurang lebih 1 jam ke depan membahas tentang kesiapan dari Pekan Olahraga Kota Palu atau yang disingkat biasa kita kenal dengan Porkot. Tahun ini Porkot merupakan Porkot yang kelima. Jadi gelaran ini memang gelaran yang tentunya dilakukan setiap tahun begitu untuk menjaring para atlet untuk persiapan dari Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang rencananya nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Banggai begitu di akhir tahun ini begitu. Nanti apakah lebih tepatnya nanti kami akan bertanya ke narasumber yang akan hadir atau yang sudah hadir pada sore hari ini. Tentunya Porkot ini nanti akan diikuti oleh berbagai atlet dan juga tentunya akan diselenggarakan di berbagai venue yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Cabur-cabur apa saja yang kemudian akan dipertandingkan dalam Porkot kelima di tahun ini dan kemudian berapa jumlah atlet yang kemudian akan ikut bertanding serta apa yang kemudian menjadi dukungan baik dari pihak kecamatan karena memang ini mempertandingkan dari 8 kecamatan yang ada di Kota Palu dan apa juga yang akan menjadi dukungan dari pemerintah Kota Palu dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota Palu begitu. Apa-apa saja yang saat ini sudah dipersiapkan dan kapan sebenarnya gelaran Pekan Olahraga Kota Palu ini akan dilangsungkan begitu. Apakah kita masyarakat Kota Palu bisa menyaksikannya secara langsung. Kami akan berbicara bersama dengan 3 narasumber kami, 2 narasumber hadir di studio, 1 narasumber akan bergabung melalui Zoom. Yang pertama hadir pada saat ini adalah Ketua Harian KONI yang juga merupakan Ketua Panitia dari Pekan Olahraga Kota Palu, yaitu Bapak Renol Kasrudin Esos. Pak Renol, salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Jaya, selamat datang di studio. Ini kita akan bahas olahraga nih, bahas Porkot begitu ya, dan tentu mungkin akan sedikit banyak pembahasan juga tentang KONI nanti begitu Pak Ketua ya, Pak Renol. Juga hadir bersama kita seorang ini saya masih katakan masih belia sekali begitu ya, seorang anak muda. Ini akan mewakili salah satu cabur yaitu Taekwondo ya yang nantinya juga akan berlaga di ajang Porkot kelima tahun 2022 yaitu Muhammad Agasta Harun. Agasta, salam olahraga. Salam olahraga. Wah, langsung gitu ya. Selamat datang di studio. Agasta, ini sudah siap begitu untuk ikut Porkot? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah siap ya. Nanti saya akan kembali mengulik begitu apa yang kemudian menjadi kesiapan dari Agasta. Kemudian akan bergabung atau sudah bergabung, saya akan mencoba untuk menyapa Ibu Ninong Labaco, pemerhati, pembina, juga pelatih olahraga. Ibu Ninong, selamat sore. Oke, belum tersambung. Ibu Ninong nanti akan kami coba untuk menghubungi Ibu Ninong begitu. Yang ini kita dengar juga informasinya adalah Ibu Ninong ini seorang yang sangat senior sekali di bidang olahraga dan juga tentunya sudah begitu sangat berpengalaman sekali ketika kita berbicara tentang olahraga di Kota Palu. Kami juga nanti mengundang Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Mungkin Anda ingin menyemangati ajang Porkot kali ini atau mungkin pemirsa juga ingin memberikan ucapan selamat begitu dan tentunya selamat bertanding kepada seluruh atlet yang sekali lagi nanti kita akan cari tahu kapankah gelaran Porkot ini akan dilangsungkan. Baik, saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan Ketua Panitia Porkot dan juga atlet Taekwondo, Pak Renol dan juga Agasta di sore ini. Saya ke Pak Renol dulu. Pak Renol, Pak Ketua, Ya. Ini kapan sebenarnya Porkot ini akan dilaksanakan? Sebenarnya mulai dari kapan sampai kapan, Pak? Oke, saya menyapa pemirsa dulu ya. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya gitu. Kita sebenarnya Jaya gitu ya. Iya, Jaya. Oke, coba kita ulang lagi Agasta. Ulangi, Pak. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Bung Julius, Iya, Pak. sebenarnya saya menyampaikan pesan dulu, salam dari pembina KONI Kota Palu, yaitu Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, dan Ibu Wakil Wali Kota, Bu Dr. Rini Wajino, dan Ketua Umum KONI Kota Palu, Pak Rudi Chandra. Ya. Porkot ini rencana pembukaannya dilaksanakan hari Senin tanggal 28 28 di bulan Maret ini, Pak ya? Ya, mungkin insya Allah penutupannya berakhir tanggal 31 Maret. Oke. Tetapi memang ada beberapa cabur yang sudah mulai dilaksanakan seperti balap sepeda, BMX dengan futsal, dan tadi pembukaan dari sepak bola yang dilaksanakan di lapangan
Dharma Putra, Kelurahan Tavan Juga. Oh, di tahun Iya, juga. Oke. gitu. Jadi 28 hingga 31 Maret 2022 ini kurang lebih 4 hari. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Porkot begitu Pak Reynold, yang menjadi tujuan atau fungsi utamanya apa gitu di Porkot ini, apa sih yang sebenarnya menjadi substansi Pak penyelenggaraan ini? Yang utama sekali Porkot ini adalah Pekan Olahraga Kota, yaitu ini adalah pertama itu silaturahmi. Bagaimana silaturahmi pemerintah Kota Palu melalui pemerintah kecamatan dengan atlet-atlet Kota Palu dan seluruh pelatih. Ini kan mulai ada sudah istilahnya kalau orang Palu bilang serba aku tahu, serba kenal. Dan ini adalah ajang seleksi untuk kita ke level selanjutnya, yaitu Porprov yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwuk bulan November tahun Jadi ini. November 2022. Dan setelah Porprov terus ada level berikutnya adalah PON. Nah ini Porkot ini ya mungkin PON kecil lah. Pon-pon kecil gitu pon kecil ya. Pekan olahraga nasional kecil. Yang paling kecil lah. Ini kan dipertandingkan antar kecamatan. 8 kecamatan akan ya bertanding lah untuk gitu. Baik, jadi Porkot ini memang ajang silaturahmi para atlet begitu ya Pak ya. Ini seperti diibaratkan pon kecil yang tentunya akan menyaring untuk menuju ke level tinggi yaitu Porprov begitu. Porprov yang akan dan Porprov sendiri akan dilaksanakan di Luwuk di November Pak. November, insya Allah. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Reynold saat ini pun juga mewakili ataupun juga salam hormat untuk wali kota dan wakil wali kota Palu yang Pak Wali dan Ibu Wawali di Porkot atau di KONI itu sebagai apa gitu Pak Reynold? Kalau di KONI selaku pembina. Pembina, kalau di Porkot ini ya selaku pelindung penanggung jawab lah untuk kegiatan ini karena ini bagaimana kegiatan ini kan dibebani oleh APBD kita. Ya, gitu. Jadi anggarannya memang ini dari murni dari APBD begitu ya. Baik, ini merupakan gelaran kelima ya Pak ya? Ajang kelima. Artinya kalau kita evaluasi dari keempat, dari ajang yang sebelumnya sudah dilakukan 4 kali, apa yang menurut Pak Reynold yang harusnya lebih spektakuler begitu Pak, yang harusnya lebih bagus lagi diselenggarakan di tahun ini Pak? Tahun ini kita tujuannya itu, kalau untuk itu utama itu seleksi, betul-betul kita murni seleksi. Tanpa ada sportivitas dijunjung tinggi. Terus kita merangkul bagaimana atlet-atlet kita ini, Kota Palu ini, jangan sampai ke kabupaten lain. Karena banyak kan atlet-atlet kita Kota Palu ini kan banyak pas event selanjutnya seperti Porprov pasti bermain di kabupaten lain. Nah, itu kadang-kadang makanya insya Allah setelah Porkot ini kami selaku KONI sebagai induk olahraga di Kota Palu ini akan melaksanakan pelatda berjalan. Pelatda berjalan untuk melakukan sampai ke Porprov. Gitu. Berarti di akhir nanti di 31 Mei, maksud saya 31 Maret, ini kemudian sudah akan tersaring dan terjaring begitu atlet yang mengikuti ke Porprov dan nanti akan ada pelatda begitu Pak? Iya, ada pelatda berjalan lah. Pelatda berjalan. Masing-masing cabur. Baik. Nanti saya akan begitu banyak sekali untuk kemudian bertanya ke Pak Ketua Panitia Porkot seperti apakah kemudian pelatda berjalan ini dan bagaimana kemudian pembinaan atlet selanjutnya ya yang tentunya akan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Palu. Pembinanya adalah Wali Kota Palu dan juga Ibu Wakil Wali Kota Palu begitu. Nanti saya akan kembali ke Pak Reynold. Saya ke Agasta dulu ya. Agasta Muhammad Agasta Harun begitu ya. Panggilnya adalah Agasta. Wah, ini seorang atlet taekwondo. Umurnya berapa nih Agasta? Umur saya 14 tahun. 14 tahun. Dan sekarang bersekolah di kelas MTSN Negeri 1 Kota Palu kelas 9. Kelas 9, kelas 3 begitu ya. Baik. Agasta sendiri akan mengikuti cabur apa nantinya? Cabur taekwondo di under 63 kg putra. Under 63 kg putra. 63 kg putra. 63 kg putra. Nah, kenapa saya sebelum akan ke bagaimana persiapan dari Agasta untuk melakukan atau ikut di kejuaraan Porkot ini. Agasta sebelum ke sana Agasta memang sangat concern begitu. Artinya memang dari awal punya ketertarikan sebagai atlet taekwondo. Iya, betul. Saya termotivasi lihat ke Sabam Eman yang sempat jadi juara PON. Dia menjuarai juara 1, jadi saya termotivasi. Peraih medali emas mewakili Sulteng pada saat jadi itu. saya termotivasi untuk bisa melakukan dan menjuarai kejuaraan tersebut begitu. Jadi memang kamu mengidolai siapa namanya? Sabam Eman. Bang Eman ya? Ini karena beliau kemudian akhirnya juga mendapatkan 1 emas ya pada saat itu ya? 1 emas. 1 emas ya, dan itu dari taekwondo sendiri. Tapi kalau dari kecil memang Agasta sudah sering latihan juga atau gimana? Saya ikut dari umur 7 tahun. 7 tahun? Memilih taekwondo?
Iya, saya pilih taekwondo. Iya, kenapa memilih taekwondo? Tidak bela diri yang lain begitu. Apa yang membedakan taekwondo dan bela-bela diri lain? Jadi awalnya pertama kali itu saya dibully sama kakak-kakak adik. Wah, ini korban bullying ini. Tapi sekarang bangkit dong ya, jaya gitu ya. Oke, terus dilanjutkan Agasta. Jadi awalnya orang tua saya carinya olahraga lain. Cuman orang tua saya pikir yang lain itu kayak ekstrim begitu. Ada bantingannya, ada biasa sampai pukul-pukul muka. Tapi kan taekwondo kan lebih kurang bantingannya, baru peralatannya full begitu. Kalau olahraga lain kan DP kayak begitu kurang gitu. Jadi orang tua saya lebih memilih taekwondo. Jadi sebenarnya ini pun juga dorongan dari orang tua yang kemudian menganjurkan ke Agasta ini memilih taekwondo begitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya mendukung juga. Sangat mendukung hingga hari ini. Iya. Oke, tapi tadi bicara tentang bullying ini semoga tidak membalas begitu ya. Jadi itu sudah dilewatin gitu Agasta, saya tidak boleh saling membalas. Oke, jadi Agasta memang tertarik di usia 7 tahun. Iya. Ya. Dan saat ini tahun 2022 adalah kejuaraan porkot yang keberapa? Ini kan porkot sudah yang kelima ya? Kelima. Tapi untuk saya ini porkot yang pertama saya. Porkot yang pertama. Dikarenakan umur saya belum cukup waktu itu. Oke. Jadi memang Pak Renol umur batasan bisa mengikuti porkot di berapa Itu tahun? kalau tenis itu masing-masing cabur. Masing-masing cabur itu ada macam-macam kategori umurnya. Jadi masing-masing cabur punya. Ada syarat masing-masing. Mungkin di taekwondo umur berapa tadi Agasta? 7. Enggak, sekarang? Umur 14. 14, berarti mungkin di taekwondo sendiri 14 tahun baru bisa begitu Iya, mengikuti porkot, Pak ya? Karena tahun lalu Agasta belum bisa. Belum bisa. Baik, kita akan bergabung bersama Ibu Ninong Labaco, pembina olahraga senior kami juga dalam bidang olahraga. Ibu Ninong, salam olahraga. Jaya, baik. Semangat Ibu Ninong ya. Ada Pak Renol, Pak Ketua. Semangat, Bu Kawi. Ada Agasta juga di sini. Ya. Ibu Ninong, melihat ajang porkot tahun ini yang akan diselenggarakan dari tanggal 28 hingga 31 Maret 2022, mungkin Ibu Ninong ini menjadi saksi dari porkot pertama begitu ya Bu ya? Mungkin ya? Siap. Ya, apa yang Ibu Ninong lihat begitu kesiapan di porkot kelima tahun 2022, Bu? Ya, terima kasih Bang, terima kasih. Selamat jumpa kembali. Salam Ketua Harian KONI Kota Palu. Ya, salam kepada atlet dan semuanya. Masyarakat pencinta olahraga Kota Palu. Jadi di dalam porkot kelima ini kami tergabung di dalam kepanitiaan KONI dan alhamdulillah sementara proses berjalan dan semua cabur sudah melaksanakan kesiapan administrasi dan teknis. Baik, baik. Ibu Ninong, alhamdulillah. Ibu Ninong, mohon maaf kami tahan dulu. Ada kesiapan administrasi dan teknis ditahan dulu Bu, karena kita akan masuk dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Nanti kami akan kembali bergabung bersama Ibu Ninong, Pak Renol dan juga Agasta. Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Dan kami akan lanjutkan perbincangan kami masih terkait Pekan Olahraga Kota Palu atau Porkot yang kelima di tahun 2022. Saya kembali ke Ibu Ninong. Siap. Ya, Ibu Ninong bisa diulangi kembali Ibu Ninong, artinya ini adalah yang kelima dan mungkin Ibu sudah menjadi pengamat porkot dari gelaran yang pertama kali. Apa yang Ibu Ninong lihat begitu kesiapan di porkot kelima? Ya. Ya. Halo? Ya, Ibu Ninong, apa bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Sudah. Baik, sudah ya Bu ya. Baik, saya ulangi Bu, apa yang Ibu lihat kesiapan di porkot tahun kelima ini Ibu? Ya, terima kasih Bang Julius. Jadi kesiapan teman-teman yang ada di kepanitiaan porkot ini sudah menjalankan kesiapan-kesiapan, baik kesiapan administrasi dan sebagainya. Ada beberapa cabang olahraga yang sudah memulai kegiatan porkot mendahului dari kegiatan cabang-cabang lain seperti sepak bola dan futsal, itu sudah mulai menyelenggarakan kegiatan.
Tapi intinya kami di KONI sudah melakukan beberapa kali pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Harian dan Ketua Umum terkait kesiapan dan persiapan Porkot 5 tahun 2022 ini. Baik. Bu Ninong, kalau melihat dari situasi atau kondisi olahraga untuk Palu sendiri, Ibu Ninong melihatnya seperti apa begitu, Bu? Artinya apakah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan yang baik atau seperti apa begitu, Bu, kondisi olahraga di kita? Ya, alhamdulillah pembinaan yang dilaksanakan oleh KONI Kota Palu setiap tahunnya mengalami peningkatan, dalam arti KONI Kota Palu melakukan beberapa pembaruan pembinaan kepada cabur-cabur di bawah naungan KONI Kota Palu. Ya, jadi alhamdulillah Kota Palu semakin termotivasi dengan melakukan pembinaan kelompok, ya, karena ada perhatian yang dilakukan oleh KONI Kota Palu terhadap pembinaan tersebut. Ya. Membina olahraga atau membina atlet begitu, Bu, lebih spesifik itu sebenarnya harus dilakukan treatment apa begitu, Bu, sehingga kemudian olahraga kita selalu baik setiap periodenya dan kemudian atlet-atlet kita pun juga semakin berprestasi. Harusnya apa yang dilakukan begitu, Bu? Ya, jadi secara organisasi yang dibina adalah cabangnya dulu. Makanya bagaimana organisasi kepengurusan di cabang olahraga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita mau berbicara prestasi itu ya, kami terputus. Oke. Ibu Ninong, ditahan dulu, nanti saya akan kembali lagi Ibu untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama, bagaimanakah kemudian harusnya pembinaan olahraga dilakukan di Palu sehingga kita masih akan terus begitu Ibu untuk selalu menonjolkan prestasi kita, karena memang kemarin pun juga kita sempat bangga salah satu atlet kita ini mewakili Sulawesi Tengah meraih medali emas begitu di ajang Pekan Olahraga Nasional di Papua. Ya, tentunya apa yang harusnya menjadi motivasi untuk atlet-atlet yang lain. Nanti akan saya kembali bersama Ibu Ninong. Saya kembali dulu ke Agasta. Agasta jadi dari 7 tahun, ya, kemudian sekarang nanti akan mengikuti ini ajang Porkot pertama begitu. Iya. Jadi tapi sebelumnya memang ini sudah sempat mencoba gitu untuk masuk ke Porkot di tahun yang lalu. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah, karena memang tahu umurnya pun Iya, juga umurnya belum memenuhi syarat begitu ya. Dan tahun ini apa yang menjadi proses Agasta kemudian akhirnya akan mengikuti Porkot begitu? Itu seleksinya, administrasinya, atau kesiapannya dari mana begitu? Kalau kesiapannya dari latihan. Kalau latihannya saya sudah mempersiapkan latihan saya dari 4 bulan lalu. Kalau dari 4 bulan lalu itu di bulan pertama itu saya melakukan latihan 1 minggu hampir sampai 3 kali. Wah. Sampai di bulan kedua sampai bulan keempat itu saya melakukan latihan 1 minggu bisa sampai 5 kali. 5 kali. Iya. Jadi sangat intens sekali latihannya. Latihannya di Jalan Gunung Nokir lagi. Oke, di Jalan Gunung Nokir lagi. Itu jadi memang kalian latihan berkelompok begitu atau bagaimana sistem pelatihannya di tempat itu? Iya, berkelompok bersama-sama. Oke, jadi sekarang ini waktunya lebih intens lagi, lebih padat lagi, 1 minggu bisa sampai 5 kali Agasta ya. Oke, baik. Pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi 0451 452414 atau di line telepon 0813 9076 2685 kami buka untuk Anda ingin mungkin menyemangati para atlet atau ingin bertanya begitu, karena sekali lagi Porkot ini mempertandingkan di 8 kecamatan. Jadi ada 8 kecamatan yang tersebar di Kota Palu yang kemudian nanti akan saling unjuk prestasi dengan tentunya sportivitas tinggi dan tentunya harus meraih medali yang terbaik ya. Kejujuran itu penting, prestasi pun juga penting begitu. Kami akan mencoba kembali bersama Ibu Ninong dulu. Apakah dengan Ibu Ninong saya sudah bisa terhubung kembali? Karena tadi terputus. Ibu Ninong? siap. Ya, Ibu Ninong, jadi sebenarnya apa yang harusnya menjadi perlakuan begitu Bu dari dunia olahraga untuk terus mengembangkan ke bidang keolahragaan di Palu, kemudian juga untuk semakin menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, olahraga yang juga tentunya dijunjung sportivitasnya, apa yang harusnya dilakukan Ibu bersama? Ya, saya sampaikan dulu bahwa dengan meraihnya medali atlet-atlet Palu di kancah internasional, di kancah nasional, itu menandakan bahwa satu pembinaan sudah berjalan dengan baik. Baik. Nah, tanpa pembinaan yang baik, mustahil atlet kita bisa meraih medali.
di tingkat nasional. Nah, untuk mencapai suatu prestasi itu dilakukan ada beberapa hal yang mendukung sehingga prestasi itu bisa tercapai. Antara lain organisasi harus bagus. Kalau organisasinya bagus, otomatis pemimpinan juga bagus. Kedua, fasilitas. Nah, banyak atlet yang bisa diandalkan, bibit-bibit Kota Palu banyak yang bisa diandalkan. Namun kalau tidak ditunjang dengan sarana, maka semuanya tidak akan tercapai. Kemudian event, rajinnya mengikuti event, bisa mengevaluasi sejauh mana prestasi atlet-atlet kita. Ya, sarana prasarana event, ya, nah, itu ada beberapa hal yang mustahil bisa mencapai hasil kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak terpenuhi. Ya. Baik. Nanti saya akan kembali ke Ibu Ninong lagi karena saya akan membahas bagaimanakah kemudian keorganisasian dalam hal ini kita bicara KONI, Dispora begitu Bu ya. Kemudian venue-venue, sarana-prasarana dan event-event. Nanti saya akan kembali ke Ibu Ninong. Ditahan dulu Ibu, saya ke Pak Ketua dulu. Pak Renold. Jadi 28 sampai 31 Maret. Jadi opening ceremony dijadwalkan kapan, Pak? Mungkin itu akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 28. Di 28 juga? Ya, di halaman kantor wali kota. Oke. Halaman kantor wali kota. Pukul berapa, Pak? Pukul 4 sore lah, pada asar mungkin. Ya, Oke. Pada asar. Setelah Bada Asar? Setelah Bada Asar. Oke, jadi mungkin menjelang kan. maghrib? Iya. Ya, setelah Bada Asar menjelang maghrib begitu akan ada opening ceremony. mulai Oke, jam 4 itu sore. sudah ada gambarannya Pak begitu apa yang Mungkin, kemudian akan menjadi atraksi-atraksi atau atraksinya apa itu gitu? mungkin sementara kesiapan untuk di bagian bidang acara, tapi yang tentunya kita akan defile dia parade setiap ya? kecamatan. Mungkin mereka berinovasi, ada macam-macam, nanti kita lihat apa kejutan apa mereka dari kecamatan. Karena dari kami sendiri dari KONI itu kami memberikan pembiayaan buat 8 kecamatan. Setiap kecamatan kita memberikan biaya itu sekitar 20 juta. 20 juta meningkat per dari kecamatan. perkot kemarin sampai perkot ini ada perubahan dari 10 juta sampai ke 20 juta. rupiah. Jadi 8 kecamatan mendapatkan anggaran ini 20 juta Untuk persiapan untuk defile dan persiapan untuk konsumsi semua atlet mereka yang mereka sebar di cabur-cabur ya. Oke, masyarakat Palu bisa menonton pada saat upacara pembukaan, Pak? Alhamdulillah ya bisa kayaknya. Bisa, ya? Dari Satgas Covid sudah mengizinkan kita, tapi tetap dengan prokes dan kesehatan. Dengan prokes ya. cuci tangan. Oke. Ya. Berarti nanti akan ada pengamanan dan juga pengalihan jalur mungkin. Nanti saya akan ke sana begitu Pak Renold dan Agasta. Kita akan break dulu untuk mendengarkan jeda komersial berikut ini. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, kami segera kembali. Ya, kami kembali lagi di Bicara Langsung dan kita masih membahas tentang kesiapan Kota Palu menyelenggarakan Pekan Olahraga Kota Palu atau Porkot yang kelima di tahun 2022. Hadir bersama kami Ketua Panitia, Pak Renold, dan juga Ibu Ninong sebagai pemerhati olahraga, pembina, dan juga Agasta, salah satu atlet yang nanti akan bertanding begitu dari cabang taekwondo. Saya ke Pak Renold kembali. Jadi Pak Renold, 28 adalah opening ceremony, direncanakan di halaman kantor wali kota begitu Pak ya. Ada defile-defile nantinya Pak. Berapa kecamatan? 8? 8 kecamatan. Alhamdulillah semua ikut. Semuanya ikut? Semua ikut. Itu kalau di total-total berapa atlet, berapa ofisial? Iya, pelatih, itu kurang lebih ya 400 ada. Karena jumlah atlet 300, ofisialnya ya karena partisipasi juga seluruh aparat pemerintahan, kecamatan, ini gengsi-gengsian lah per kecamatan kan. Diundang semua. Mereka sangat antusias, mereka sangat baik. Jadi nanti arak-arakan defile itu bagaimana dari jalur dari mungkin mana, dia di depan kantor KONI, KONI Kota Palu, di antara KONI depannya Rujak, terus arahnya jalan sepotong saja kan, terlalu panjang terus ke kantor wali kota. Dan yang akan upacara yang Insya Allah tidak ada halangan Pak Wali Kota atau mungkin Ibu Wali Kota. Nanti kadang-kadang namanya pemerintah kadang-kadang panggilan dari pusat. Ada bertugas, ada perjalanan gitu Pak ya. Oke, tetapi direncanakan memang antara Wali Kota Palu atau Ibu Wawali begitu. Pengamanan, pengalihan jalur pun juga ini tentunya sudah alhamdulillah komunikasikan gitu. Alhamdulillah kita sudah menyurat kepada Polres. Polres juga terlibat. Kapolres juga bagian dari kepentingan. Penanggung jawab di situ pembina untuk di panitia. Terus dari Dinas Perhubungan Kota Palu, alhamdulillah sudah kebetulan kadisnya juga bagian dari panitia juga. Alhamdulillah. Baik. Dan masyarakat umum bisa sekali lagi menyaksikan nanti. Bisa.
Oke, di opening Saksikan ceremony Pak ya? Venue-nya disiapkan di setiap cabur ada itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi pemirsa 28 Maret akan menjadi opening ceremony dari Pekan Olahraga Kota Palu kelima yang sekali lagi akan diadakan di halaman kantor Wali Kota Palu. Nanti akan ada arak-arakan dari berbagai defile dari depan kecamatan Kota Palu begitu. Pengamanan, pengalihan jalur ini sudah berkoordinasi bersama Polres Palu, Polresta Palu dan juga Dinas Perhubungan Kota Palu sehingga nanti ketika ada masyarakat yang mau hadir itu tentunya bisa hadir namun tetap menjalankan dan mengedepankan protokol kesehatan. Penggunaan masker tetap akan dipakai begitu ya Pak Ridwan ya? Oke, saya kembali ke Agasta. Agasta akan mewakili kecamatan apa? Kecamatan Taweli. Kecamatan Taweli. Oke, jadi memang ini kamu diambil dari Taweli atau memang asli Taweli atau gimana nih? Diambil dari Taweli. Oh gitu, itu nggak apa-apa begitu ya? Oke, apa yang menjadi kesiapan selain tadi latihan dari 3 hari dalam seminggu, naik lagi 5 kali dalam seminggu, selain latihan-latihan apa saja yang menjadi kesiapan dari Agasta? Mulai dari tidur cepat kayaknya, atau dengan makan makanan yang sehat gitu. Dan latihan fisik biasa habis sholat subuh gitu. Latihan fisik? Ya, biasa lari-lari pagi gitu. Jadi itu latihan fisik ya? Iya. Oke. Kalau makanan sendiri apa yang harus dijaga oleh seorang atlet, khususnya atlet taekwondo? Lebih memperkurang nafsu makan sih. Oh gitu? Karena kalau banyak makan kan biasa kan badan nanti besar gitu. Jadi kan itu yang bikin kita susah naik batendang gitu. Jadi itu yang membuat berat gitu kan. Kan ada di atlet taekwondo itu ada namanya kayak menjaga badan. Sudah diatur supaya menjadi under itu gitu. Nah, sedangkan saya harus di under 63. Nah, tidak boleh melebihi under 63. Kalau saya melebihi under 63 mungkin saya tidak akan dipertandingkan di pertandingan itu. Baik. Jadi menjaga makanan ya, jangan ada obesitas begitu ya, Iya, betul. atau kelebihan berat badan. Jadi memang benar-benar di bawah 63 tahun. 63 kilo. 63. Maksud saya 63 kilogram ya. Baik, selain itu juga adalah intensitas dari latihan. Jogging setiap pagi ya. Apalagi makanan, olahraga. Iya. Kalau dari sisi mental apa yang Agasta harus persiapkan? Kalau mental sih lebih harus berani sih. Harus berani ya. Kalau misalnya lihat lawan ya jangan takut ya. Jangan takut, biasa aja gitu. Biasa aja. Wah, ini Pak Reno, ini yang harus dibina begitu Pak. Bibit-bibit unggul telah lahir ya. Oke, kalau kita mendengar kata keberanian Agasta ini sepertinya Agasta pun juga sudah meraih banyak medali nih. Alhamdulillah. Oke. Ini gimana nih? Agasta yang akan angkat atau bisa di zoom? Ini salah satu contoh aja deh. Agasta bisa ambil yang mana nih? Yang paling bergengsi? Terkini. Ya, atau paling terkini, paling penting, atau paling yang Agasta, akhirnya susah dan akhirnya mendapatkan ya begitu. Yang mana nih Agasta dari sekian banyak medali ini? Ini sih. Apa ini? Itu Ini apa tuh? pertandingan- Bisa di zoom diangkat gini logamnya, medalinya? Ini medali apa Agasta? Ini pertandingan Popda. Popda. Ya, Popda adalah Pekan olahraga daerah itu. pekan olahraga pelajar ya? Pelajar daerah. Oke, Popda. baru dilakukan, baru selenggarakan. Dapat medali apa? Alhamdulillah dapat medali emas. Oke, bisa diangkat terus Agasta? Ya, dapat medali emas. Ini dengan kategori sama juga di under 60. Iya, 63. Oke, saat itu yang menjadi saingan berat Agasta dari mana? Dari Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala. Ya, tapi memang Agasta dalam pertandingan itu selalu optimis begitu untuk selalu meraih medali emas khususnya. Nah, karena memang harus percaya diri. Percaya diri. Dan tadi Pak Ketua berani gitu ya. Mental bagus. Mental bagus ya. Oke. Ini support mental itu dari mana Agasta dapatkan? Orang tua pasti ya. Dari orang tua. Pastinya. Awalnya saya pas ikut taekwondo itu penakut. Oke. Tapi dari dorongan orang tua saya, terutama bapak saya kan, bapak saya itu sebenarnya bukan orang taekwondo, cuman gara-gara memang dia semangat untuk menyupport saya sebagai atlet taekwondo, akhirnya dia belajar di YouTube begitu supaya bisa melatih saya begitu. Tapi alhamdulillah dari dorongan dia saya bisa jadi berani dan alhamdulillah bisa jadi begini. Baik. Oke. Ini satu hal yang kemudian membanggakan kami. Agasta dengan usia 14 tahun ya? Iya. Kalau tidak salah masih di kelas 9, salah satu sekolah SMP begitu MTSN tepatnya. Ini sudah memiliki keberanian dan memotivasi yang menjadi motivasi bagi kita sekalian anak-anak muda khususnya begitu yang ingin bertanding, berjuang, berani, jangan ciut nyali. Saya kembali ke Ibu Ninong. Ibu Ninong. Ya, Ya, siap. Ibu Ninong melihat
gambaran dari Agasta begitu. Mungkin Ibu Ninong dari tadi pun juga sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Agasta. Keberanian, Bu. Memang atlet itu harus punya rasa berani ya, Bu, ya, dalam bertanding. Wajib, wajib Pak, wajib. Ya. Wajib. Jadi kebetulan Agasta itu atlet Popda, kebetulan saya ofisial mereka. Wah, ini Untuk berkat Kota Ibu Palu. Ninong berarti ya. Iya. Ya, gimana kemudian Ibu Jadi Ninong? ada beberapa cabang olahraga yang kami dampingi waktu ke Popda, antara lain taekwondo itu. Ya, jadi Agasta adalah salah satu atlet kami dari pelajar. Nah, Ya, kita terputus lagi bersama Ibu Ninong. Bisa diperbaiki lagi untuk jaringan saya karena saya masih akan banyak sekali begitu untuk berbicara bersama Ibu Ninong ya. Ya, sudah bergabung. Tergabung kembali Ibu Ninong. sudah. Ya, baik, silakan. Ya. Jadi memang keberanian seorang atlet itu memang Ibu menjadi modal penting Ibu ya. Seorang atlet harus berani, bermental petarung. Kalau Petarung. seorang atlet tidak punya mental petarung, tidak akan berhasil. Ya. Apalagi untuk cabang olahraga bela diri, mental petarung harus ada terhadap diri atlet. Ya, karena olahraga bela diri ini adalah olahraga benturan, olahraga yang full kontak. Jadi kalau seorang atlet tidak punya jiwa keberanian, tidak punya mental, biar materi fisik bagus, teknik bagus, tapi kalau mental atlet tidak ada, tidak akan tercapai. Baik. Ya, Ibu jadi Ninong. Mental adalah yang paling baik begitu untuk disiapkan. Ibu Ninong tadi dari Agasa sendiri sudah menyampaikan bahwa seorang atlet pun juga harus menjaga pola makan, harus juga sering warming up, pemanasan, olahraga-olahraga kecil. Itu pun juga modal-modal yang harus disiapkan ya, Ibu. Iya, pembinaan itu harus seperti itu. Jadi kalau perlu tidak harus melalui pelatih. Bagaimana seorang atlet harus punya keberanian, punya kemauan besar. Di luar jam latihan yang ditentukan oleh pelatih, dia harus menambah jam latihan sendiri. Ya, jadi tidak harus tergantung dengan waktu yang jadwal latihan yang diberikan oleh pelatih. Ya, itu. Baik. Ibu Ninong ini kan kalau tidak salah pun juga seorang pelatih ya, Ibu ya. Atlet dan sekarang pelatih juga. Saya dulu petinju. Saya dulu atlet karate. Kemudian beralih ke pencaksilat. Setelah itu saya jadi petinju. Petinju, Bu Dan ya. sekarang aktif, ya. Wah. Melatih tinju sekarang. Oke, saya agak takut nih Ibu kalau ketemu Ibu nih ya. Dari karate, silat, petinju nih, Bu. Kompleks semua, kaki dan tangan main semua nih, Bu. Ya, intinya jiwa petarung harus ada di dalam diri seorang atlet. Baik. Jiwa petarung. Iya. Harus dimiliki oleh seorang atlet. Ya, Bu Ninong menggambarkan hubungan harmonis antara atlet dan pelatih itu harusnya bagaimana, Bu, biar sama-sama ini bersinergi dan sama-sama saling tahu mengisi begitu, Ibu. Artinya dari sisi pelatih tidak boleh memaksakan atletnya, atlet pun juga harusnya lebih patuh, hormat begitu, Ibu. Apalagi dengan harusnya ada latihan-latihan tambahan di luar apa yang dijadwalkan oleh pelatih. Membangun atlet dan pelatih itu harusnya gimana, Bu? Ya, jadi pelatih ini harus pandai menempatkan diri, yang mana pada saat mana dia sebagai pelatih, pada saat mana dia sebagai orang tua, pada saat mana dia sebagai teman. Ya, jadi tidak semata-mata pelatih itu harus otoriter. Nah, ada di mana saat-saat dia bisa menjalin keakraban dengan atletnya, ya, sehingga tumbuh rasa kebersamaan, ya, kebersamaan antara pelatih dan atlet. Ya, apa yang diinginkan oleh atlet diketahui oleh pelatih. Demikian sebaliknya. Baik. Ibu Ninong kembali ditahan karena nanti saya akan masih sangat banyak berbincang bersama Ibu dan juga Pak Renol dan Agasta. Kita break dulu untuk komersial break begitu. Tetap bersama kami segera kembali.
salam olahraga ini yang kemudian selalu menjadi ciri khas ketika kita berbicara tentang olahraga dan kemudian kita harus membalasnya dengan jaya. Tentunya ini akan menjadi pemantik nanti, pemancing untuk para atlet, para ofisial, pelatih, dan juga tentunya kepengurusan di bidang olahraga yang akan melakukan atau menyelenggarakan Porkot pada 28 hingga 31 Mei. Saya akan kembali ke Pak Reynold. Kembali. Pak Reynold, untuk venue-venue sendiri semuanya sudah siap, Pak ya? Alhamdulillah semua venue 24 cabur olahraga. Alhamdulillah semua sudah siap. Oke. Itu kita koordinasi masing-masing. Alhamdulillah dari pihak yang punya pihak pemerintah provinsi dan fasilitas pribadi juga ada seperti Tanaris juga bantu alhamdulillah di gedung bulu tangkis yang ada di Kawonena mungkin juga siap, pemerintah provinsi GPK dan Madani juga siap, gedung olahraga juga, dari kita kota juga lapangan Dharma Putra Tapan juga sudah siap. Oke, yang akan mempertandingkan 24 cabang olahraga. Oke, venue-venue yang menarik untuk kita kunjungi, misalnya di Kawonena itu untuk bulu tangkis, seperti Pak ya? di hutan GBK hutan kota itu futsal, renang sendiri ada di Baravilla Sultan Raja. Oke. Nah, itu untuk renang. Untuk renang. Untuk renang itu. Oke, kemudian venue yang lain di Gor Siranindi juga, Pak ya? Sepak takraw di Taman Gor. Taman Gor juga, fasilitas Kota Palu untuk sepak takraw. Baik, baik. Sekali lagi masyarakat bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut, Bapak. Alhamdulillah bisa. Oke. Akan dikenakan tiket masuk atau gimana nih, Pak Rin? Tidak. Oke, jadi semua bisa gratis, Pak ya? Gratis semua. Oke. Jadi kita bisa menyaksikan sekali lagi pemirsa 24 cabur yang akan dipertandingkan di berbagai venue itu di 28 hingga 31 Mei. Walaupun sebenarnya sudah ada cabur-cabur yang sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Seperti sepeda, BMX, futsal dan sepak bola. Tadi pembukaan sepak bola jam 2 siang tadi. Oke, itu sudah mulai. Tapi nanti tetap di tanggal 28 seluruh atlet nanti tetap akan ikut, Pak ya? Ke parade. Oke. Anggaran yang dikeluarkan, Pak, selain memang dari APBD, ada bantuan-bantuan lain juga dari pihak-pihak ketiga atau stakeholder lain? Alhamdulillah, pemerintah Kota Palu, Wali Kota Palu, Baik. ya, alhamdulillah, Muspor. Baik, baik. Pak Reynold ditahan dulu karena ada penelpon yang bergabung bersama kami. Selamat malam. Oke, terputus. Baik, jadi anggaran ini memang dari APBD, Pak ya? APBD. Oke, dari sponsorship sendiri begitu? Sponsorship itu tidak, biasa kan dari pihak kecamatan itu kadang-kadang ya dari untuk kontingen mereka, kadang-kadang dari sukarela yang punya usaha di wilayah itu bisa mensupport mereka dengan mungkin dengan bantuan konsumsi, pintar-pintar mereka lah untuk kadang-kadang. Tapi tidak untuk kita mau jalan untuk meminta bantuan, tidak, karena memang ini event ini kan murni untuk dari APBD kita. Oke, baik. Kalau masyarakat yang ingin mengetahui jadwal-jadwal itu nanti bisa diakses di mana, Pak? Atau Insya bisa Allah melihat jadwalnya di mana, dari Pak? bidang humasnya nanti mungkin mulai Insya Allah, karena ini ya satu pemberian. Terima kasih juga, mungkin Insya Allah besok kita sebar di medsos atau di mana nanti kita siapkan itu, Pak. Ya, karena sekali lagi Porkot ini merupakan silaturahmi pohon kecil begitu, Pak. Seperti pohon kecil tentunya ini harusnya menjadi euforia untuk warga Palu sendiri yang harusnya menyaksikan secara langsung begitu, Pak ya, dan melaksanakannya. Untuk taekwondo sendiri akan diadakan di venue mana, Agasta? Di KONI. Di KONI, Palu. Di halaman KONI, Pak. Begitu, Pak Reno? Mungkin di taekwondo sekarang mungkin di GBK. Oh, nanti di GBK. Di GBK. Karena ada dua venue pasti Jadi kita sudah menyurat ke Dispora, mungkin GBK. Karena persiapannya kemarin kita lakukan di belakang kantor KONI Kota, di lapangan tenis, karena kita pikir mungkin nanti kita peliharahan juga lapangan tenis jangan sampai ya. Oke, jadi kemungkinan akan berpindah ke GBK. Oke, dari futsalnya mungkin selesai. Futsal sudah selesai. Dan kabarnya sudah ada kecamatan yang menjadi juara satu, Pak ya? Alhamdulillah untuk sekarang peringkat pertama masih diungguli oleh Palu Selatan. Palu Selatan. Baik. Dia ambil medali dari sepeda, BMX, dan tadi futsal dia yang juara. Dia runner up dari Kecamatan Tatanga. Kalau BMX itu di mana venue-nya, Pak? Venue sendiri BMX itu kemarin kalau tidak salah sepeda roda ke sana Jalan Kartini kalau tidak salah. Oke. Baik, baik. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa cabur yang sudah memulai duluan gitu pertandingannya. Oke, jadi di GBK ya nanti, tapi mungkin diupdate lagi kembali Agasta begitu ya. Pada prinsipnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua sekali lagi warga kita nonton sama-sama, kita dukung dan sukseskan untuk Porkot gitu ya. Agasta, kamu biasanya melihat ini nggak pesaing-pesaing kamu atau lawan-lawan kamu nggak dalam bertanding? Mempelajari gitu?
Sebelum-sebelumnya enggak? Nggak pernah. Jadi ketemu aja, udah, ini lawan saya bertanding begitu ya? Menurut saya tidak perlu mau cari sih. Iya. Karena buat apa dicari kan? Daripada, karena biasa kan kalau dicari, itu biasa kita kalau lihat dia mau latihan atau mau lihat dari sisi pertandingannya, itu biasa membuat kita grogi juga sih. Oke. Jadi buat apa dicari, nanti ketemunya di pertandingan aja. Jadi ketemu di lapangan saja, ketemu di pertandingan saja, dan sekali lagi dengan modal yang Agasta miliki, mental dan fisik, ini harus optimis untuk menang begitu ya. Oke, ini tadi sudah ada medali, ini kalau ini piagam ya? Atau apa ini? Piala. Yang mana? Piala, ini, yang satu ini. Iya. Ini apa, kejuaraan apa? Yang ini. Iya. Ini kejuaraan, Yang ini sudah kejuaraan pertama. Oh, oke. Bisa di zoom begitu, teman-teman. Ini adalah kejuaraan pertama yang diikuti adalah kejuaraan apa? Kejuaraan, Ya, lupa. kejuaraan lupa juga saya. Oke, saya bantu deh, saya bantu. Iya, adalah juara 1 Kyorugi Prajunior ya. Kejurda. Kejurda Iya. 2015. Jadi kamu 2015 sudah dapat. Ini juara berapa nih? Juara, Agasta? Iya. alhamdulillah dapat juara 1. Dapat juara 1 ya. Wah, ini semangat Agasta ya dari Yes, 7 yang tahun. mau 7 tahun udah dapat. 2008 kan? Oke. 2007. Oh 2007. 8 tahun. 2007. Oke, jadi 8 tahun ini udah juara 1 ini. Ini juara 1 ya? Iya. Oke, begitu Agasta ya? Oke, luar biasa. Baik, Agasta, Iya. tentunya kamu kan dapat dukungan dari orang tua ya? Iya, Ya, dari teman-teman, begitu ya, dari sahabat-sahabat. Yang kalau tidak salah, dengar ini Agasta pun juga adalah ketua OSIS ya? Iya. Di sekolahnya ya? Jadi prestasi akademik, non-akademik ini banyak ini. Nah, bagaimana kemudian Agasta ini bisa mengatur sekolah, mengatur pelajaran untuk tidak ketinggalan, apalagi sebagai ketua OSIS, padat nih kegiatannya, tapi olahraga, ekskul pun juga tetap jalan. Itu gimana Agata bagi-bagi waktu, Agasta? Untuk membagikan waktunya, saya minta bantuan dengan wakil juga sih. Jadi saya kasih materinya dengan wakil saya, biasa dia yang menjalankan. Tapi saya juga kadang ada waktu saya berikan untuk anggota-anggota OSIS saya. Tapi karena padat bertabrakan dengan pertandingan saya, biasa lebih banyak wakil gitu yang Nggak dikomplain nih? tapi alhamdulillah anggota-anggotaku mengerti. Semuanya aman ya? Alhamdulillah. Oke, semuanya aman gitu. Agasta nanti akan mengajak teman-teman untuk support pada saat bertanding? Iya. Teman-teman sudah tahu informasi Agasta akan ikut porkot ini? Ah. Jadi nanti akan menonton begitu, guru, teman-teman sekolah? Ya mungkin Iya. ada beberapa guru yang mungkin akan datang, kepala sekolah mungkin kayak akan datang. Oke. Taekwondo sendiri dijadwalkan mulai kapan bertanding? Tanggal 30. 30 ya? Iya. 30 sampai 31. Iya. Jadi tidak terlalu memakan hari aja 2 hari, tidak terlalu makan banyak hari begitu Pak ya? 8 kecamatan. 8 kecamatan, jadi akan cepat nanti ya. Dan kalau Agasta menang berarti Pak Renol ini persiapan Porprov, Iya. Porprov, bukan olahraga provinsi. Selesai ini mungkin selesai lebaran kita mulai Pelatda berjalan. Pelatihan. Nah itu gimana sistem yang akan dibangun Sistemnya di itu Pelatihan berjalan itu kita dari KONI sendiri ada memang kita siapkan anggaran untuk pembinaan. Nah, pembinaan itu masing-masing cabornya. Oke. Bukan seperti dipusatkan, bukan. Masing-masing cabor kita siapkan penganggarannya dan kita pantau dari KONI sendiri melihat perkembangan bagaimana. Gitu. Dan kalau tidak salah tahun lalu Palu itu menjadi juara 1 ya Pak ya? Iya, Juara umum di Porprov ya? makanya ya satu Porprov ya juara di Iya, Parigi. di Parigi ya, dan ini harus dipertahankan Pertahankan, Pak Renol ya, dan ini akan Insya Allah, diselenggarakan insya Allah. di Luwuk. Saya akan kembali ke Ibu Ninong. Ibu Ninong, Ya. Ibu Ninong melihat ya kesiapan ini sudah disampaikan begitu siap dari Pak Renol sebagai ketua, kemudian juga atlet yang akan mewakili, atletnya diwakili oleh Agasta. Saat ini Ibu Ninong memiliki optimisme apa begitu Bu untuk setiap kebangkitan olahraga dan juga semangat membara gitu ya dan motivasi olahraga di Palu. Ya, dengan melihat kepengurusan yang dibangun, sistem yang dibangun oleh KONI Kota Palu, kami sangat optimis bahwa Porprov tahun ini insya Allah Kota Palu akan meraih yang terbaik. Amin. Tapi menurut saya setiap Porprov target Kota Palu selalu ingin menjadi yang terbaik. Baik. Namun bagi saya target bukan cuma sekedar bagaimana Kota Palu menjadi peringkat teratas, tetapi bagaimana setiap tahunnya Kota Palu bisa meningkatkan medali-medali emas. Jadi yang dihitung emas, karena peringkat ini yang dihitung emas, Baik. bukan jumlah medali.
tapi berapa emas yang diraih. Berapa Jadi, emas yang diraih, Bu, ya? targetnya adalah bagaimana dari tahun ke tahun bisa meraih medali, memperbanyak medali. Baik, Gitu. baik. Dan tentunya dukungan dari kita semua, termasuk Ibu Ninong juga sebagai senior di olahraga. Terima kasih Ibu Ninong sudah bergabung bersama kami di Bicara Langsung. Salam olahraga, sehat selalu untuk Ibu Ninong. Saya kembali ke Agasta. Agasta, kamu punya motivasi apa nih untuk teman-teman kamu sebaya ya di usia kamu yang 8 tahun sudah punya banyak penghargaan, medali, bahkan sekarang akan ikut porkot begitu yang pertama kali. Agasta mau kasih masukan, input apa nih ke teman-teman? Untuk atlet porkot ini, Oke. untuk motivasi selalu semangat, jangan pernah bantah orang tua sih. Nah, ini. Jangan pernah bantah orang tua. Jadi waktu mau bertanding ingat mama papa nih ya. Rajin sholat, selalu berdoa, Iya. jangan pantang menyerah. Kenapa? Karena di mana kamu menyerah, di situ kamu pasti akan kalah. Oke, di mana kamu menyerah pasti kamu akan kalah Iya, di situ. Wah, betul. ini quote yang bagus sekali nih, Pak. Ya. Tapi Agasta tidak takut cedera begitu. Tidak, cedera Sudah biasa sudah cedera. biasa. Paling bahaya tuh paling apa gitu cederanya, tingkat cederanya paling tinggi pernah mengalami apa? Hampir jari hampir retak sih. Wah. Gara-gara pas sebentar latihan tuh langsung tak begini hampir retak di bilang Oke, dokter. oke. Tapi itu tidak menurunkan semangat kamu, ya? Tidak sama Sekali lagi orang tua, kemudian rajin berdoa juga, Iya, sembahyang sholat. juga, sholat, ya. Dan yang pastinya ini jangan kalah gitu, karena kalau kita menyerah di awal berarti kita udah pasti kalah, kalah. iya. Oke, luar biasa Agasta. Ini quote yang menarik untuk disimak oleh anak-anak muda yang mungkin lagi menyaksikan tayangan kami. Saya kembali ke Pak Renol, dan untuk closing ceremony tanggal 31 nanti, Pak ya? Iya. Sama juga begitu, Pak? Sama juga. Sama juga. Insya Allah dilaksanakan juga mungkin di tempat yang sama juga. Oke. 28 sampai 31 ya, ini persiapan-persiapan untuk apa begitu Pak, baliho ataupun juga flyer ataupun juga apa begitu Pak, bendera atau apa saya nggak tahu, tapi adakah hal-hal itu yang akan dipersiapkan? Insya Allah pasti adalah, tapi karena kita tuh menjaga, karena mungkin koordinasi panitia ini kan fokusnya utama kita itu untuk bagaimana tenisnya dulu, teknisnya dulu, Pak, ya? itu kepentingan, bukan yang ini dulu, tenisnya Oke. dulu, Jadi yang penting bagaimana tenis wasitnya berjalan. aman dulu, Oke, wasit venunya juga. harus. Gitu. Jadi Itu wasit yang ini penting. juga menjadi salah satu hal yang ya. dipersiapkan begitu Pak. Ada berapa wasit nanti yang akan? Wasit itu terlibat, ya Pak? setiap cabur yang ngurusnya. Jadi makanya kita alhamdulillah kita setiap cabur itu kita anggarkan juga. Oke. Kita serahkan kepada mereka tenis. Jadi 24 cabur Pak ya? Iya. Dianggarkan adalah 20 juta. Bervariasi. Bervariasi. Masing-masing Oke. kebutuhan. Kalau kecamatan seragam 20 juta. Kalau di cabur, cabur masing-masing kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke. Baik, terima kasih Pak Renol, Oke. terima kasih Agasta. Tentunya kita sukseskan Porkot kelima tahun 2022. Ya, ini demi meningkatkan sportivitas dan juga prestasi di olahraga Kota Palu. Kita kembali lagi dong. Kalau saya katakan salam olahraga sama-sama Pak Renol dan Agasta saya. Salam olahraga. Jaya! Baik, inilah yang kemudian menjadi semangat olahraga di Palu. Mari sekali lagi kita ramaikan, kita datang dan saksikan Porkot kelima 2022. Saya Joseph Fred pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, tahan dulu Pak.